Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dosen penelaah. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang terhormat Bapak Faisal Pardani Sigar Laki SEMSM selaku pembimbing. Yang terhormat Ibu Siti Herawati SEMP selaku penelaah 1. Yang terhormat Bapak Abdul Ahmad Hafid SEMM selaku penelaah 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Febi Muhammad dengan NIM 5111 81193, program studi di manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh citra merek dan harga terhadap minat beli produk Natasha Skincare di Kota Bandung. Nah, untuk pertama, latar belakang. Pada umumnya, manusia ingin mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik dari orang lain sebagai salah satu kebutuhan dari social needs. Kemudian, kosmetik merupakan salah satu produk bagi wanita dan pria untuk tampil menarik sehingga dapat perhatian yang baik. Nah, adapun grafik penjualan kosmetik di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Bisa kita lihat dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami terus kenaikan. Akan tetapi ini berbeda terbalik dengan salah satu klinik perawatan kulit, yaitu klinik Natasha Skincare. Pada 2018 sampai 2020, Natasha mengukuhkan diri menjadi klinik terbaik di Indonesia. Tapi pada 2021 mengalami penurunan dan menjadikan Natasha Skincare memperoleh peringkat kedua. Kemudian maksud dan tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah citra merek berpengaruh positif terhadap minat beli produk Natasha Skincare. Yang kedua, untuk mengetahui apakah harga berpengaruh positif terhadap minat beli produk Natasha Skincare. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah citra merek dan harga secara bersama berpengaruh terhadap minat beli produk Natasha Skincare. Kemudian kegunaan penelitian yaitu yang pertama ada kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran, khususnya topik pengaruh citra merek dan harga terhadap minat beli, dan juga untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan membukakan cakrawala berpikir bagi pembacanya. Kemudian untuk kegunaan praktisi, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi industri terkait sebagai informasi mengenai minat beli industri kosmetik dan dapat mengetahui kekurangannya untuk diperbaiki atau ditingkatkan dalam upaya menciptakan pelanggan. Kemudian kerangka pemikiran yaitu yang pertama citra merek. Citra merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam konsumen sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen. Kemudian untuk harga adalah jumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk memberikan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Kemudian minat beli itu perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, untuk model konseptualnya yaitu citra merek H1 berpengaruh terhadap minat beli, H2-nya yaitu harga berpengaruh terhadap minat beli, dan H3-nya yaitu citra merek dan harga berpengaruh terhadap minat beli. Kemudian untuk hipotesisnya yaitu hipotesis 1 citra merek berpengaruh positif terhadap minat beli, H2 itu harga berpengaruh positif terhadap minat beli, dan H3-nya tuh yaitu citra merek dan harga berpengaruh positif terhadap minat beli. Kemudian metode penelitian itu yang pertama ada operasional variabel. Di sini indikatornya ada 3 untuk citra merek, yaitu keunggulan produk, kekuatan merek, dan keunikan merek. Kemudian untuk indikator dari harga ada 4, kesesuaian harga dengan kualitas, daya saing harga. Kemudian yang ketiga keterjangkauan harga, dan keempat kesesuaian harga dengan manfaat produk. Kemudian untuk minat beli ada minat beli transaksional, minat beli referensial, minat beli preferensial, dan eksploratif. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan operasional variabelnya yaitu menggunakan skala Likert. Kemudian populasi dan sampelnya itu 45 orang di Kota Bandung dengan usia 16 sampai 30 tahun, pria dan wanita. Sampelnya itu menggunakan purposive sampling dan non-probability sampling. Kemudian jenis dan sumber datanya itu jenisnya menggunakan kuantitatif dan datanya menggunakan primer.
Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu menyebarkan kuesioner dengan Google Form, kemudian uji validitas dan reliabilitas. Dan teknik pengolahan datanya, yang pertama pengkodaan data, kedua pemasukan data, ketiga pengeditan data, dan keempat transformasi data. Dan yang terakhir teknik analisis data yang digunakannya yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik, uji regresi berganda, kemudian uji hipotesis. Nah, untuk selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada data responden, jenis kelamin, wanita mendominasi dengan persentase 7,3,3. Kemudian untuk usia, di sini yang paling banyak yaitu usianya 22 tahun dengan jumlahnya 12 orang dari 45 orang dengan persentase 26,67. Kemudian domisilinya Bandung dengan persentase 100. Nah, untuk pekerjaannya di sini mahasiswa sebanyak 38 dari 45 orang dengan persentase 75,56. Dan untuk penghasilannya yang paling banyak di sini yaitu kurang dari 1 juta, yaitu 28 orang dengan persentase 62,22. Kemudian untuk selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Kriteria validitas itu jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. R tabel penelitian ini yaitu 0,2483. Dari semua butir pernyataan dari kuesioner dinyatakan valid karena lebih besar dari R tabel begitu. Kemudian untuk kriteria reliabilitasnya, yang pertama ada kurang dari 0,60 dinilai tidak baik. Kemudian kisaran 0,70 dapat diterima. Kemudian lebih dari 0,80 dinilai baik. Untuk yang pertama citra merek tuh nilainya tuh 0,629 dapat dikatakan dapat diterima. Kemudian untuk harganya variabel harga lebih dari 0,8 dapat dikatakan baik. Kemudian untuk minat belinya tuh kisaran 70 yang artinya dapat diterima. Kemudian untuk uji asumsi klasiknya, yang pertama tuh ada uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov, pengaruh citra merek terhadap minat beli dan pengaruh harga terhadap minat beli itu nilainya tuh lebih dari 0,5, berarti datanya berdistribusi normal. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas, pengaruh citra merek terhadap minat beli, pengaruh harga terhadap minat beli, toleransi value dan VIF-nya. Untuk toleransi value-nya lebih besar dari 0,5 dan VIF-nya lebih kurang dari 10, yang berarti tidak ada korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen. Kemudian yang ketiga ada uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji Glatzer. Nah, pengaruh citra merek terhadap minat beli, pengaruh harga terhadap minat beli. Di sini nilai sigma tuh kriterianya tuh 0 lebih besar dari 0,5 dan keduanya tuh lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terjadi heterokedasitas, yang berarti tidak terdapat satupun variabel independen yang berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Kemudian di sini ada uji analisis deskriptif. Di sini total kata-kata variabel citra merek itu yaitu 3,73, total kata-kata variabel harganya yaitu 3,82 dan total kata-kata dari minat belinya itu 3,9. Maka citra merek dan harga terhadap minat beli di Kota Bandung adalah tinggi sesuai dengan interval score. Kemudian di sini ada analisis regresi berganda. Berdasarkan tabel diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan 0,491 ditambah 0,601 ditambah 0,522. Nah, di sini citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dapat dilihat dari nilai koefisien B-nya itu sebesar 0,91 serta didukung dengan nilai T hitung sebesar
2,954 lebih besar dari nilai T tabelnya, yaitu sebesar 1,68106. Nah, kemudian untuk harganya tuh sama, berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisiennya itu sebesar 0,601 serta didukung dengan nilai T hitung sebesar 3,378 lebih besar dari nilai T tabelnya, yaitu sebesar 1,68106. Kemudian untuk hipotesisnya, kriteria penolakan H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel atau sig kurang dari 0,05. Nah, di sini untuk T tabelnya tuh sebesar 1,68106. Bisa kita lihat bahwa T hitungnya tuh semuanya lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 1, 2, dan 3 itu berhasil menolak H0. Kemudian untuk simpulannya itu yaitu citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk Natasha Skincare di Kota Bandung. Kemudian untuk H2-nya sama, yaitu harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk Natasha Skincare di Kota Bandung. H3-nya citra merek dan harga berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap minat beli produk Natasha Skincare di Kota Bandung. Nah, untuk sarannya ya ada dua. Yang pertama, implikasi ilmiah. Penelitian ini tidak memberikan kontribusi teoritis dalam bentuk pengusulan hipotesis baru, karena penelitian ini dikategorikan sebagai replika identik yang merupakan keterbatasan dalam penelitian ini. Untuk itu, para peneliti selanjutnya dapat mengusulkan konsep lain, dan pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, seperti fokus yang hanya melibatkan responden di Kota Bandung, sehingga penelitian berikutnya dapat melibatkan responden di kota-kota lain supaya bisa menggeneralisasi secara luas. Kemudian untuk implikasi manajerialnya, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa citra merek dan harga mempengaruhi minat beli. Sehubungan dengan tujuan ini, itu untuk memberikan solusi atas masalah penelitian, yaitu rendahnya minat beli. Berdasarkan gejala masalah yang teridentifikasi, maka penting untuk memanfaatkan pengetahuan bahwa minat beli dapat diprediksi oleh beberapa variabel yang mempengaruhinya. Dengan demikian, untuk meningkatkan minat beli, pihak pengelola produk Natasha Skincare dapat mempertahankan dan meningkatkan citra merek dan harga yang terjangkau untuk membantu meningkatkan minat beli. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.